Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas Velo sesuai dengan requestan teman-teman yang udah banyak sekali di kolom komentar. Oke, kita akan bahas ya untuk token atau koin ini. Kita akan lihat seperti apa progresnya saat ini. Velo baru aja update untuk white papernya. Itu aku sempat share juga ya di video analisis 2 minggu lalu. Itu kita membahas soal Velo seperti apa, dan 10 hari terakhir kita juga bahas soal Velo apakah harganya masih bisa naik, dan kita akan update hari ini seperti apa progres dari harga Velo. Ini adalah project yang bisa menghubungkan antara bisnis dan juga individual global di dalam sebuah pool fund, teman-teman. Yang mereka sebut sebagai Supercharge Money Velocity. Jadi ini adalah layanan keuangan yang sifatnya seamless dan juga bisa disupport oleh Web 3.0. Mereka udah rilis white paper yang terbaru, terus juga mereka udah bikin website mereka lebih cantik lagi, pembaruan website ya. Ini sekarang lebih bagus sih tampilannya daripada sebelumnya, which is adalah perubahan yang mereka sedang kerjakan. Dan mereka lagi improvisasi soal kecepatan transaksi dari aset mereka ini. Kalau kita lihat dari news di Twitter, mereka ini ada satu yang cukup jelek ya sepertinya beritanya, mana ya? Ini ada Fuchat IP error update. Jadi ada error di Maret kemarin, mereka udah upgrade, ada masalah kecil katanya pada IP block mereka, yang tentunya ini ya bisa dibilang meskipun kecil tapi tetap aja sebuah bad news buat market. Terus ya ini mereka juga masih melakukan ya dari 1 Maret itu ada error memang daripada blog mereka. Kemudian bagi pengguna crypto.com untuk zona Amerika Serikat itu mereka tidak bisa melakukan perdagangan Velo ini pada 1 Maret selama 24 jam. Ya, itu kita bisa masih menggunakan setelah setelah update-nya selesai, teman-teman. Tapi kita bisa menggunakan dengan mengconvert USDC ke Velo. Jadi ini ada masalah bertubi-tubi di awal bulan Maret ini. So, kenapa harga Velo agak turun kemarin? Terus dari berita yang lain mereka post soal new universe. Mereka sebutnya Velo Universe Community Launch Program. Nah, ini teman-teman mungkin ada yang ngikutin, mereka mau bikin yang namanya Nova Token, gas token ya yang bernama Nova. Jadi project ini tentunya digunakan ya supaya Velo sendiri itu harganya tidak terlalu drop ketika dia dalam bear market. Jadi dia akan menggunakan Nova tadi sebagai tumbal tokennya. Kalau kita lihat juga dia baru aja listing di Bitget, teman-teman. Itu sih beberapa update dari Velo yang mungkin teman-teman bisa perhatikan. Lalu gimana korelasinya terhadap pergerakan dari harga Velo? Meskipun baru listing di salah satu exchange, Velo sendiri masih tidak terlalu ngangkat ya harganya, masih agak turun. Kalau kita lihat di sini langsung aja pakai Fibonacci, tarik dari sini ke poin di swing low di sini, kita akan dapat level-level penurunan terhadap Velo, teman-teman. Dan ya, kalau kita lihat di time frame 4 jam ini pergerakan Velo agak agak drop dan kalau kita ukur penurunan yang terjadi ini sudah sekitar 50%. Pasti teman-teman udah pada panik nih. Wah, kenapa Velo bisa turun? Jadi Velo ini bergerak di dalam sebuah double top. Di sini satu, di sini dua. Dia confirm double top dengan level support kurang lebih di sini. Sorry ini kok nggak lurus. Jadi kurang lebih level supportnya itu ada di sini, teman-teman. Pergerakan Velo agak volatile ya, agak volatile dan banyak spike out, spike down. Dan so far kalau kita lihat dari target daripada double top itu kita bisa cek di sini, maka Velo harusnya sih masih bisa buat turun sedikit lagi ke 0,007. Itu level yang mungkin akan dekat sekali sama MA200, level supportnya Velo yang sangat major. Jadi kalau misalkan Velo masih bisa turun lagi ke area tersebut ya, ya itu mungkin jadi sesuatu yang bisa terjadi ke depannya, teman-teman. Jadi apa yang terjadi pada Velo belakangan ini memang mungkin hasil daripada tren bullish yang sudah terjadi cukup panjang. Velo kan ini udah naik tinggi sekitar berapa, 6
500-an% teman-teman. Sangat tinggi untuk sebuah altcoin, dan fase koreksi yang terjadi ternyata cukup membuat harganya drop. Meskipun cuma turun sedikit ya, sekilas ini terlihat sedikit, tapi turunnya udah sekitar 50%. Tentulah teman-teman yang mungkin punya koinnya, mungkin ada yang panik. Kalau pakai harga USDT, harga Velo saat ini ada di kisaran 0,008 dolar ya, dan menurut saya masih ada possibility buat turun sampai 0,007. Itu level yang cukup ideal, menarik buat kita lihat apakah level support itu mampu menahan pergerakan dari Velo. Sementara kalau kita pakai harga rupiah, mungkin ada teman-teman yang trading dengan harga rupiah, harga Velo saat ini ada di kisaran 124, maka target penurunannya ke MA 200 itu ada di harga sekitar 108. 108 rupiah itu berpotensi buat dicapai untuk Velo. Sementara kalau kita pakai indikator lain, dari segi pergerakan whales kita bisa lihat tidak ada di time frame 4 jam. Whales tidak banyak memperdagangkan Velo sejak 4 Maret kemarin. Mereka udah benar-benar ya biarin harganya bergerak begitu aja. Mereka nggak terlalu banyak untuk memberikan kontribusi terhadap pergerakan dari Velo. Mungkin karena ada beberapa masalah server yang tadi kita sudah bahas juga. Bahkan di listing di Bitget pun harganya nggak sama sekali ngangkat buat Velo. Ya, itu memang karena minim kontribusi dari market maker. Jadi sementara gitu buat Velo, bila ada teman-teman yang punya koinnya, merasa teman-teman wah udah sangkut nih atau gimana-gimana, ya mungkin kalau ada opsi buat staking, itu teman-teman bisa staking dulu sepertinya. Dan memang kalau kita lihat di time frame daily, pergerakan dari Velo ini sudah capai level target dari MA 200 ya. Velo ketahan di level target ini teman-teman. Dan semestinya memang udah nggak dikejar dulu ya. Biarin Velo mendapat koreksi yang wajar bisa terjadi. Ini udah cukup lama Velo downtrend sejak, kalau kita lihat dari chart Coin itu dari 2021 dia udah turun dalam terus, dan sekarang dapat kesempatan buat naik sedikit ya. Naik sedikit lumayan 500% dengan volume transaksi yang besar, market maker yang sangat besar. Tapi sekarang udah waktunya buat koreksi dulu terjadi teman-teman. Jadi ya gitu sih dari saya sendiri, sambil menunggu konfirmasi di mana titik-titik Velo bakalan kembali recover. Kita membutuhkan candlestick tanda pembalikan arah seperti di sini. Ini ada tanda pembalikan arah. Terus kalau di time frame kecil kita mungkin gak dapat candlestick pembalikan arah, tapi kita dapat pergerakan Velo yang udah breakout dari sebuah channel. Nah, kita butuh kode-kode seperti ini sebelum kita melihat Velo kembali bisa melanjutkan tren kenaikan, teman-teman. Jadi biasanya ada tanda, dan sekarang belum ada tanda pembalikan arah bisa terjadi. So, dalam posisi seperti ini, kita masih bisa memungkinkan Velo bisa turun lebih dalam dari harga saat ini. Cuma kalau ada opsi buat teman-teman buat staking, ya staking dulu lah sepertinya. Kita nggak tahu kapan momentumnya, tapi bisa jadi kalau harganya semakin, market sudah semakin baik, harga Velo bakalan mengikuti juga teman-teman. Jadi gitu aja buat Velo. Sementara sabar dulu lah. Ini yang teman-teman mungkin ada yang sangkut FOMO kemarin beli ya. Tapi kalau yang udah profit ya udah, teman-teman udah cuan lumayan ratusan persen. Waktunya buat bersyukur sih. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat Velo. Mungkin next time kita update lagi seperti apa ya. Dan akhir kata saya Andri, makasih.